Om Swastiastu. Nama saya Mangku Jati. Tapi sebelum saya menjadi Mangku, nama saya Nyoman Jati. Karena saya dipanggil oleh leluhur menjadi pemangku, jadi saya punya di sini pengalaman hidup. Karena saya jadi pemangku, sebelum jadi pemangku saya sakit, ada sakit pinggang. Saya pergi ke dokter berapa kali, dokter bilang tidak ada penyakit, lalu saya pergi ke pemangku. Pemangku ini bisa connection sama roh atau leluhur atau para dewa. Nah, di sanalah saya mohon petunjuk apa penyebab saya sakit pinggang. Jadi leluhur saya turun bicara dengan saya harus menjadi mangku, karena leluhur saya senang kepada saya jadi mangku. Karena itu saya tidak janji menjadi pemangku, karena saya tidak ada untuk agama, saya tidak begitu paham tentang Weda, saya nggak paham karena saya tidak punya pendidikan untuk sekolah tentang agama. Karena saya sekolah kelas 3 SD selesai. Dan dari sana, hebat leluhur senang kepada saya, lalu saya bicara kepada leluhur, memang leluhur senang kepada saya, kau tolong kasih obat pinggang saya hilang, biar hilang penyakitnya. Dengan catatan, saya bisa masih nego sama leluhur. Kalau memang leluhur saya datang untuk saya menjadi mangku, saya sanggup, tapi penyakit pinggang saya ini harus hilang dalam waktu 5 menit. Itu benar sekali. Setelah saya pulang dari pemangku, mohon petunjuk, saya pulang sampai di rumah, saya bikin obat sendiri. Saya tempel di belakang dengan obat itu, 5 menit, mungkin kurang 5 menit hilang. Sampai sekarang pun, saya percaya bahwa leluhur saya itu sudah betul-betul memberkati saya, memberi saya bimbingan, memberi saya untuk hidup ini yang harus apa yang harus saya jalankan. Maka dari sinilah orang datang ke Besaki, barulah saya mengerti berarti orang untuk membantu orang dari luar, banyak orang dari Eropa, yang banyak dari Ukraina, Russian, banyak datang ke sini. Nah, dari sanalah baru saya mengerti bahwa leluhur saya, inilah jalan hidup saya, inilah karma saya. Sebetulnya saya di sini, awalnya memang saya itu sampai sekarang pun saya masih jadi guide lokal. Jadi kalau pekerjaan bulanan, gaji bulan tidak ada. Karena ini saya di sini itu jadi pelayan umat, termasuk dari orang asing, orang lokal, dari mancanegara itu datang ke sini, ya saya layani. Jadi dalam arti dia ingin cerita dengan sejarah Pura Agung Besakih, ya sekalian kasih cerita dengan sejarah Pura Besakih. Dan ada yang dari Eropa, banyak juga datang dari Jakarta juga, datang ke sini sembahyang, saya antar untuk doa. Jadi menurut juga permohonan dia masing-masing. Jadi selama ini kurang lebih mungkin dari Rusia, dari Ukraina, bahkan dari Jakarta, Australia, dari Jepang, tahu saya. Jadi inilah saya di sini selaku guide lokal. Ya. Jadi Pura Besakih ini awal dari Pura Besakih. Sebelum Pura Besakih ini semua, yang pertama kali adalah Pura Basukian. Pura Basukian itu yang didirikan kalau kurang mungkin abad ke-7. Jadi kurang lebih sekarang udah 1400 tahun yang lalu. Itu namanya Pura Basukian Puseh Jagat. Itu pura yang tertua di Bali. Jadi kami di sini, kami punya ada rezeki. Kami di sini untuk juga banyak yang saya sudah jalankan selama dari ada waktu COVID ini. Kami kena ada rezeki, kami di sini ada kami untuk membantu warga di sini juga, yang kami yang orang-orang yang tua, orang yang jompo-jompo, kami bantu dengan bantuan teman. Sebetulnya ini banyak bantuan teman yang dari luar, ada donasi untuk saya, tapi saya juga bagikan donasi untuk sembako untuk orang-orang yang jompo di sini, orang yang tidak punya orang tua, saya kasih juga bantuan di sini. Tapi yang kami penting di sini itu adalah untuk membantu orang lokal dari manapun dia datang. Kalau udah dia minta bantuan saya pasti bantu. Sebetulnya kami selaku kami punya teman banyak, kena di Besakih sangat belum ada, bukan kurang, belum ada sama sekali, belum ada masalah itu untuk sentral, untuk bikin tempat meditasi yang dinamakan itu untuk retreat sentralnya. Cita-cita saya juga mimpi, mudah-mudahan ini Tuhan akan memberi mimpi saya
biar itu mimpi untuk tempat meditasi biar terwujudlah. Nanti berkat bantuan teman-teman kami semua, kami punya tempat tapi kami tidak punya uang. Mari bantulah itu semua. Kami untuk membangun untuk tempat meditasi sebetulnya bukan di dekat Pura Besaki, melainkan di Desa Besaki, biar tidak salah. Di Desa Besaki, tepatnya jauh, kalau dari Pura Besar itu jauh, jadi tidak ada dekat dari Pura. Karena di Besaki ini sangat penting. Itu bukan untuk orang Barat, bukan untuk ke teman dari Jakarta, itu untuk internasional. Mungkin untuk orang lokal pun boleh, orang Bali nanti juga di situ. Umumnya kan untuk orang Bali. Tapi kalau orang luar Bali, kalau ingin ikut di sana juga, mari boleh. Jadi kami butuh bantuan Anda untuk semua. Marilah bantu proyek kami itu, bantulah kami, mimpi kami itu untuk menjadi nyata, biar kami bisa punya untuk tempat retreat center di Besaki. Kami punya tanah, tapi uang kami tidak punya. Tolong bantulah proyek itu, biar jadi sukses itu proyek itu. Pembangunan sebetulnya sudah mulai. Mudah-mudahan setahun ini selesai.